Bab ke-265. Suara pecahan kaca yang berasal dari dapur mengalihkan perhatian semua orang, termasuk Galih. Ia langsung beranjak menuju dapur, khawatir jika sesuatu terjadi terhadap sang istri. Benar saja, saat tiba di dapur, Riana sudah terbaring di lantai dengan pecahan gelas berhamburan. "Bangun, Riana! Kamu kenapa?" Suara Mama Indah terdengar panik. Ia menepuk pipi sang menantu sebagai upaya untuk membuatnya tersadar. Galih pun mendekat, berjongkok meraih tubuh lemah itu dan memeluknya. "Riana kenapa, Ma?" tanyanya setengah berteriak. "Mama nggak tahu. Dia tiba-tiba pingsan. Apa Mama mengatakan sesuatu yang membuat Riana tertekan?" Galih memeriksa tubuh istrinya demi memastikan tidak ada luka akibat pecahan gelas. Setelah itu barulah membopong tubuhnya keluar dari dapur. Pingsannya Riana pun menciptakan ketegangan malam itu. Semua orang menoleh ke arah dapur saat Galih keluar dari sana dengan membawa tubuh istrinya. Beberapa di antaranya langsung berdiri mengikuti, termasuk Zara. Melihat bundanya pingsan, Vio langsung menjerit. Berlari memasuki sebuah kamar tempat sang ayah membawa bundanya. "Bunda kenapa? Ayah, apa Bunda sakit?" tanya gadis kecil itu terisak-isak. Galih melirik putri kecilnya sekilas. Berusaha bersikap tenang di tengah panik. "Bunda nggak apa-apa, sayang." "Vio tenang, ya. Jangan nangis." "Tapi kenapa Bunda nggak bangun?" Vio menyeka air mata yang mengalir deras di pipi. Galih melirik ke arah Boy yang berdiri di belakang Vio. "Boy, bawa adik Vio keluar dulu. Terus minta tolong Bibi bawakan minyak angin." "Iya, Om." Boy mendekat, merangkul bahu anak perempuan itu. "Ayo, Dek. Kita tunggu di luar aja." "Gak mau. Vio mau di sini tungguin Bunda." Melihat cucunya terus menangis, Mama Indah mendekat. "Vio ikut Oma ke depan aja, ya. Bunda gak apa-apa, kok." Ia menggendong tubuh mungil itu keluar kamar. Memilih duduk di sofa sambil membujuknya agar berhenti menangis. Sementara di kamar, Galih masih diselimuti kepanikan. Ia melepas hijab dan juga kaos kaki yang dikenalkan istrinya, lalu menyapukan minyak angin ke telapak kaki, tangan, perut, dan leher. Zara yang masih berada di kamar itu memperhatikan setiap gerakan Galih. Bohong jika ia tak menyimpan cemburu melihat betapa paniknya Galih dan bagaimana ia menunjukkan cinta untuk wanita itu. Ia bahkan sedang melakukan pijatan lembut di kaki istrinya. "Zara, ngapain kamu di kamar ini?" Mama Feni melirik beberapa wanita yang ada di kamar itu. "Tolong yang lain keluar dulu, biar Riana bisa istirahat," ucapnya sembari menatap Zara dengan ketus. Dari cerita Aileen sebelum mengalami kecelakaan, ia sedikit tahu maksud dan tujuan kedatangan wanita itu. Mendapat sikap ketus dari nyonya rumah membuat Zara menunduk demi menyembunyikan wajah merahnya. "Maaf, Tante." Kemudian melangkah keluar bersama dua wanita lainnya. "Apa kita panggil dokter aja, Galih?" tawar Mama Feni. "Boleh, Tante. Maaf ngerepotin," jawab Galih, sambil terus melakukan pijatan lembut pada tubuh sang istri. Mama Feni mengangguk pelan, sebelum akhirnya memilih keluar dari kamar itu untuk segera menghubungi dokter langganan keluarga mereka. Kurang dari 30 menit, Dokter Vero sudah tiba. Kedatangannya pun disambut ramah oleh Mama Indah. "Lama gak ketemu, Ver. Kamu gimana kabarnya?" tanya wanita itu. "Alhamdulillah, baik, Tante." Jawabnya tak kalah ramah. "Oh ya, Riana di mana?" "Di kamar. Dia tiba-tiba pingsan di dapur. Mungkin pengaruh sakitnya. Kamu tahu kan kondisi kesehatan Riana sekarang?" Vero mengangguk. Tentunya ia tahu permasalahan Riana, sebab bersahabat baik dengannya dan juga Aileen.
Mereka kerap menghabiskan waktu bersama. Sebagai mantan kekasih Galih, Vero tahu betul seperti apa Mama Indah. Tante itu cuma minta supaya Riana mau bicara dengan Gal dan mempertimbangkan permintaan tante. Itu aja, kok. Tak ingin ikut campur, Vero hanya mengulas senyum. Di satu sisi Riana adalah sahabatnya, namun di sisi lain ia juga pernah sangat dekat dengan Mama Indah. Ketika melewati ruang tamu, perhatian dokter cantik itu tertuju kepada sosok wanita muda yang duduk di sana. Ia hanya melirik sekilas, sebelum akhirnya masuk ke kamar di mana Riana berada. "Bagaimana Riana bisa pingsan?" tanya Vero kepada Galih, sambil membuka tas dan mengeluarkan stetoskop dan tensimeter. "Aku nggak tahu, Ver. Kata Mama cuma buat minuman dan langsung jatuh." Galih langsung berdiri, memberi tempat bagi Vero untuk memeriksa istrinya. Vero pun membuka beberapa kancing bagian dada dan melakukan pemeriksaan terhadap Riana. Wajah yang semula serius itu tiba-tiba melukis senyum di bibirnya. "Ver, Riana nggak apa-apa, kan?" tanya Galih, sesaat setelah Vero melakukan pemeriksaan. "Nggak apa-apa, kok. Sekarang lagi konsumsi obat apa? Yang dikasih dokter Sandra? Aku nggak tahu nama obatnya. Kalau bisa jangan dikonsumsi dulu, ya? Kayaknya Riana." "Kenapa?" Galih bertanya panik. Ia bahkan memotong sebelum Vero selesai berbicara. "Istriku nggak apa-apa, kan?" Reaksi berlebihan Galih itu membuat Vero terkekeh. "Tenang, Riana nggak apa-apa. Kalau nggak apa-apa kenapa bisa pingsan? Galih, pingsan itu umumnya terjadi karena tekanan darah menurun secara tiba-tiba dan membuat suplai oksigen ke otak berkurang. Pemicunya bisa aja karena stres, ketakutan, atau cemas berlebih. Atau bisa juga karena hal lain, misalnya, aku akan bawa Riana ke rumah sakit." Vero kembali tertawa sambil menggelengkan kepala. Tanpa ia sadari penjelasannya tadi malah membuat si suami pasien semakin panik. Ya, ia paham dalam keadaan panik seseorang terkadang tak dapat berpikir jernih. Vero keluar dari ruangan setelah melakukan pemeriksaan terhadap Riana. Ia lantas berjalan ke arah Mama Indah yang sedang duduk berdua dengan Zara di sudut ruangan. "Ver, sudah selesai. Ayo duduk dulu, sini." Panggil wanita itu, membuat Vero memilih duduk di sudut sofa sebelah. "Gimana kondisi Riana?" Vero tersenyum tipis. "Riana nggak apa-apa, kok, Tante, semua baik-baik aja. Tante itu khawatir kalau kistanya semakin parah dan harus angkat rahim. Padahal Tante pengen banget punya cucu lagi dari Galih." Vero lantas melirik Zara, wanita itu tampak manis dengan sikap lembut dan manja terhadap Mama Indah. "Sepertinya keinginan Tante akan segera terwujud." Buah mata Mama Indah seketika berbinar. Mengira tebakannya benar dan Galih akan setuju untuk menikah dengan Zara. "Apa Riana sudah bicara dengan Galih tentang permintaan Tante?" Vero mengulas senyum, seolah sedang menunggu reaksi dua wanita itu. Bahkan Zara tampak menahan senyum. "Syukurlah kalau memang Riana sudah berhasil membujuk Galih," ucap Mama Indah. "Sepertinya Galih akan semakin sayang sama Riana," ucap Vero, menatap dua wanita itu. "Aku ucapkan selamat, harapan Tante akan terwujud, karena Riana saat ini sedang hamil." Kelopak mata Mama Indah melebar saat itu juga. Sementara wajah Zara tampak menekuk. "Iya, Tante, Riana sedang hamil. Pingsan tadi karena tekanan darah turun yang memang sering terjadi pada awal kehamilan, bukan karena sakitnya." Beberapa menit berlalu, Riana mulai menunjukkan tanda akan terbangun. Kelopak matanya mengerjap. Tangannya terangkat memijat pelipis dengan gerakan yang begitu lemah. Ia melirik Galih yang masih menatapnya. "Aku kenapa, Mas?" tanyanya dengan pandangan berkeliling di sekitar kamar. "Kamu pingsan di dapur. Tadi ada Vero yang datang untuk periksa kamu." Riana terdiam, mencoba mengingat kejadian sebelumnya.
ketika sedang membuat minuman dan Mama Indah menghampiri. Memangnya Mama bilang apa sama kamu? Mama nggak bilang apa-apa, kok. Aku cuma tiba-tiba mual. Mungkin efek obat yang dikasih dokter. Dahi Riana berkerut, sebab Galih tiba-tiba memeluknya. Sangat erat. Lelaki itu bahkan menjatuhkan air mata. Kenapa, Mas? Apa sakitku semakin parah?